Bab 893. Siapa dia? Albert mendengarkan analisisnya. Dia juga merasa situasinya berbeda dengan Gisela. Dia berkata dengan nada marah. Gisela itu keras kepala, sangat menyukai Rafael, dan sudah menyukainya sejak lama. Kalau aku, karena masih ada begitu banyak pria baik di dunia, maka aku akan mencari yang lain dan tidak akan mengharapkan yang tidak pasti. Rafael orangnya sangat dingin, hanya mereka yang suka menyiksa diri sendiri yang bisa menyukainya. Meskipun tuan muda kedua juga orang yang dingin, tetapi sikapnya tidak dingin kepada Kina. Seperti mengingat sesuatu, Albert tiba-tiba terpikir dan berbisik di telinga Kina. Bagaimana dengan cara ini? Kina setelah mendengarnya, bertanya dengan bingung. Tidak perlu dicoba juga, kamu sudah tahu, kan? Albert menepuk pundaknya. Sudahlah, masalah ini akan aku bahas dengan tuan muda ketiga dan meminta bantuannya. Kamu kembalilah. Aku mau menemani putraku tidur. Sejak putranya lahir sampai sekarang, kedua putranya tidur di kamar yang sama dengan dia dan Vito. Kedua anak kecil sangat pintar dan tidak menangis di malam hari. Mereka hanya akan menangis kalau buang air di celana atau lapar, dan ketika melihat orang tuanya bangun, mereka akan berhenti menangis. Setelah orang dewasa menggantikan celananya ataupun menyuapinya makan, dia tidur kembali, ataupun menatap langit, sangat pintar dan tenang. Tapi tuan muda ketiga sangat nakal, sering membawa dua prik kecil itu untuk mengganggu Clayton. Clayton sangat marah, tapi dia hanya bisa menahan diri meskipun sangat ingin memukulinya. Hari ini, karena bantuan Vito, dia berhasil membantu cabang perusahaan Rafael untuk mendapatkan proyek besar. Rafael mengundang Vito untuk makan bersama, sekaligus ingin berterima kasih pada keluarga Okto karena telah menjaga Giselle dengan baik. Ketika kedua orang itu memasuki restoran, Vito sedang menelpon dengan istrinya untuk memberitahu keberadaannya dan secara tidak sengaja dia menabrak Rafael. Baiklah. Malam ini aku tidak lembur dan akan pulang lebih cepat. Aku tutup teleponnya ya. Setelah selesai berbicara, Vito mengakhiri panggilannya. Wajah Rafael sedikit dingin, berkata dengan nada tegas, "Mohon maaf tuan muda ketiga, tiba-tiba aku teringat sesuatu dan hari ini aku tidak bisa makan bersamamu. Kita akan makan lagi di hari lainnya." Vito bingung, mengangkat tangannya melihat jam. Baiklah. Kebetulan Albert dan kakak iparku Kina sedang makan malam di restoran dekat sini. Aku akan pergi cari mereka. Maafkan aku, Rafael berkata dengan nada dingin. Setelah Vito pergi dari restoran, Rafael baru menoleh ke arah posisi dekat jendela. Giselle di sana, seorang pria duduk di depannya. Mereka tertawa, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan mereka. Dalam ingatannya, Giselle belum pernah terlihat begitu senang di depan pria lain. Sebenarnya, dia jarang berkomunikasi dengan pria. Biasanya saat Giselle bersamanya, dia terlihat tenang, ekspresinya dingin dan jarang tersenyum. Kemudian, setelah mereka menikah, dia baru sadar ternyata dia adalah orang yang ramah, ceria, terkadang juga menunjukkan sisi yang lucu. Entah karena apa, Rafael jadi merasa kesal. Teringat kemarin Kina pernah mengujinya. Kalau Giselle bertemu dengan seseorang yang disukainya, kamu akan merelakannya, bukan? 7 perlahan tangan Rafael mengepal dan ekspresinya terlihat menakutkan. Tuan, apa kamu hanya sendirian? Pelayan maju bertanya dengan gemetar. Tidak perlu melayaniku, Rafael dengan nada dingin, memberi isyarat pada pelayan untuk pergi. Kemudian berjalan menuju arah tempat Giselle. Dia berhenti di samping Giselle dan bertanya dengan nada dingin, "Giselle, kenapa kamu bisa di sini dan siapa tuan ini?" Mendengar suara Rafael, Giselle segera berdiri dari kursi, tetapi dengan cepat Rafael menekan bahunya. "Ceroboh banget sih, hampir saja kamu membahayakan bayi kita." Rafael menegurnya dengan kesal dan nada rendah. Jika dia langsung berdiri, perutnya pasti akan terbentur ujung meja makan. "Giselle, siapa dia?" Pria yang duduk di depan Giselle bertanya dan menoleh Rafael. "Aku," Rafael sedikit menyipitkan matanya, menatap Giselle.
Giselle dengan cepat mengetik satu kalimat di tablet, "Ini suamiku." Rafael jadi sedikit senang karena Giselle mengenalkannya sebagai suaminya. "Kalau dia," tanya Rafael. Giselle menjelaskan dengan isyarat tangan, "Salah satu klienku ketika aku bekerja desain interior." "Halo, aku pengagumnya Giselle," pria berkata dengan jujur. Giselle bingung, wajah Rafael semakin muram lagi. Pria ini sangat berterus terang ingin merebutnya. "Kamu pikir kamu layak sampai mau merebutnya?" Nada Rafael penuh dengan permusuhan dan penghinaan. Melihatnya dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, "Tuan, sejak zaman kuno, selingkuh itu tidak akan berakhir dengan baik. Kalau tidak ingin aku memukulmu di depan umum, pergilah." Berani merebut istrinya, benar-benar bosan hidup. "Giselle, yang dibahas tadi kita bahas lagi di hari lain." Pria itu mengambil mantelnya, pergi dengan cepat, tidak berani menoleh lagi. Rafael duduk di depan Giselle, dengan ekspresi marah dan tidak berkata apapun. Kemudian, pelayan menghidangkan makanan yang dipesan Giselle sebelumnya. Giselle diam-diam melirik wajah Rafael, merasa sedikit gugup dan takut. Akhirnya Rafael tidak bisa menahan lagi kemudian bertanya, "Siapa pria itu?" "Giselle, bukannya dia sudah menjelaskannya?" Dia dengan sabar menjelaskan lagi. "Dia adalah salah satu klienku ketika aku bekerja desain interior. Sekarang Tuan Evan memiliki beberapa komentar terhadap gambar desain dan memintaku untuk merevisinya." Tentunya seorang desainer harus menghadapi setiap permintaan revisi yang aneh dari klien. "Aku lihat tujuannya bukan itu," Rafael berkata dengan kesal. Tadi pria itu juga berkata dengan terus terang bahwa dia pengagum Giselle dan masih ingin membahasnya lagi di hari lain. Dia bersumpah, jika pria itu berani mencari Giselle lagi, dia pasti akan mematahkan kaki pria tersebut. Giselle tercengang, teringat yang dikatakan klien pria itu, kemudian dia berkata dengan bingung, "Aku menyangka dia akan bilang kayak gitu. Bagaimana dengan kamu? Apa pendapatmu?" Rafael bertanya lagi. Giselle menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak menyukainya. Wajahnya tidak setampan kayu, tidak sekaya kamu juga, tidak secerdas kamu. Aku tidak akan menyukainya." Mendengarkan dia mengatakan itu, Rafael tidak begitu marah lagi. Giselle berkata dengan bahasa isyarat, "Karena harus mencari pria baik, kedepannya aku pasti mencari orang yang lebih kaya dan ganteng daripada kamu." Rafael sangat berusaha untuk menahan emosinya. Sekarang Giselle sudah memikirkan untuk mencari pria lainnya. Rafael berkata dengan geram, "Kamu tidak akan bisa menemukannya. Di seluruh dunia ini, ada sangat banyak pria yang lebih kaya darinya. Tapi yang lebih tampan dari Rafael, mungkin hanya paman ketiganya saja. Ingin mencari yang lebih kaya dan ganteng, di kehidupan selanjutnya saja." Setelah makan siang, Rafael tidak membiarkan Giselle pulang ke rumah keluarga Okto dan dengan paksa membawanya pulang ke rumah. Kembali ke kamar, dia bertanya kepada dia, "Di mana surat perjanjian nikah kamu? Keluarkanlah." Giselle tercengang. Bab 894. Ternyata dia begitu bisa membuat orang kesal. Setelah makan siang, Rafael tidak membiarkan Giselle pulang ke rumah keluarga Okto, dengan paksa membawanya pulang ke rumah. Kembali ke kamar, dia bertanya kepada dia, "Di mana surat perjanjian nikahmu? Keluarkanlah." Giselle tercengang. "Giselle," Rafael memanggil dengan nada rendah. Giselle dengan cepat kembali sadar, berkata dalam bahasa isyarat, "Tunggu." Dia tidak bertanya untuk apa meminta surat perjanjian nikahnya dan langsung pergi mengambilnya. Karena di rumah tidak ada brankas, sehingga dia menaruh surat perjanjian nikah di laci meja rias. Setelah mengeluarkan surat perjanjian nikah, Giselle menyerahkan padanya. Lalu bertanya, "Untuk apa?" Rafael tidak menjawab. Dengan cepat dia melihat surat perjanjian nikah, memastikan bahwa ini surat perjanjian yang ditandatangani sebelumnya. Detik berikutnya, perjanjian pernikahan langsung dirobek olehnya. Mata Giselle terbuka lebar dan seketika tidak bisa berpikir ketika melihat tindakannya. Seolah-olah tidak terjadi apapun,
Rafael melihat ke jam tangannya dan berkata kepadanya dengan hati senang, "Sudahlah, sudah waktunya kamu pergi tidur siang." Selesai berkata, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Giselle yang membesar. Kebetulan kali ini Rafael bisa merasakan gerakan janin saat sedang menendang telapak tangannya yang ada perut Giselle. Seperti bulu yang menggaruk telapak tangan, gerakannya sangat lembut, ada rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Giselle hanya terdiam, menarik ujung lengan bajunya, dengan wajah yang sedikit serius, bertanya kepadanya dengan bahasa isyarat, "Kenapa kamu merobek surat perjanjian nikah?" Penasaran ya? Rafael bertanya kembali. Dia dengan lembut menggendongnya, berjalan ke samping tempat tidur, membaringkannya di tempat tidur. Giselle yang berbaring di tempat tidur terus menatapnya. Bermaksud kalau dia tidak menjelaskan tindakan tadi dia merobek surat perjanjian nikah, dia tidak mau tidur selang. "Kamu tidur dulu, akan aku kasih tahu setelah bangun." Rafael menutupi tubuhnya dengan selimut, berkata dengan nada lembut. Giselle bertanya mengapa dia merobek surat perjanjian nikah. Rafael hanya merasa jika surat perjanjian nikah sudah tidak ada, dan kalau nanti Giselle bertemu seseorang yang dia sukai, Rafael tidak akan merelakannya dan dia tidak akan bisa bersama orang lain. Tetapi jika Rafael memberitahu yang sebenarnya, Giselle pasti akan berpikir dirinya sangat egois. Rafael juga mengakui kalau dirinya benar-benar egois. Mungkin saja perasaannya pada Giselle lebih dari yang dibayangkannya, tetapi saat ini Rafael juga tidak tahu seberapa besar rasa sukanya pada Giselle. Dia harus tahu terlebih dulu sebelum memberitahunya. Rafael bukan tidak ingin menikah, tapi karena sekarang sudah tahu perasaannya sendiri, dia akan berusaha menjaga hubungan pernikahan ini dan berusaha dengan sepenuh hati agar hubungan pernikahan ini bisa terus langgeng. Karena melihat dia tidak menjelaskan apa alasan merobek surat perjanjian nikah, Giselle juga tidak mendengar Rafael untuk menyuruh dirinya tidur. Dia berkata dengan bahasa isyarat, "Rafael, karena kamu sudah robek surat perjanjian, berarti perjanjian itu sudah tidak sah lagi. Jika kedepannya kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, dan bercerai denganku, kamu masih bisa merebut hak asuh anakku melalui jalur hukum." Rafael sangat marah ketika mendengar Giselle mengiranya adalah orang yang licik. "Bukan. Aku tidak akan bercerai denganmu, juga tidak akan merebut hak asuh bayi." Dia menggertakkan giginya dan berjanji dengan nada galak. Lagi-lagi memberi perintah dengan memaksa, "Kamu tidur, jangan terlalu dipikirin." Giselle menatap dia dengan tenang dan berkata dengan bahasa isyarat, "Tidak ada gunanya kamu merobek surat perjanjian nikah, tuan muda kedua masih punya salinan surat perjanjian itu." Rafael, hampir saja dia tidak bisa menahan emosinya. Kali ini Rafael baru menyadari, ternyata Giselle bisa membuat orang lain kesal dan marah padanya. Tetapi dia juga tidak bisa memukulnya. Lalu Rafael menundukkan kepala dan mencium bibirnya dengan agresif. Giselle terbangun sudah sekitar jam 3 sore dan baru teringat untuk membuat panggilan video dengan Kina, untuk memberitahunya kalau dia sudah pulang ke rumah bersama Rafael. Dalam panggilan video, Kina bertanya apa yang terjadi. Dia tahu Kina sangat khawatir tentang kondisinya dan Rafael, sehingga dia memberitahu yang sebenarnya pada Kina. Mereka berdua menelpon sekitar 1 jam, baru mengakhiri panggilan video. Keluar dari kamar, mendengar suara dari dapur, Giselle melihat lagi ke jam, sudah jam 4:30. Dia berpikir Bibi Lea sedang menyiapkan makan malam. Lalu Giselle berjalan ke arah dapur karena ingin melihat apa yang disiapkan Bibi Lea untuk makan malam. Kemudian baru sampai di depan pintu dapur, terlihat punggung pria yang tinggi dan tegap. Giselle tercengang. Rafael sadar ada yang mendekatinya dan menoleh, tapi tidak terkejut karena yang dia lihat adalah Giselle. "Sudah bangun?" dia bertanya dengan nada tenang. Giselle menganggukkan kepala, masih belum sepenuhnya pulih dari rasa terkejutnya. Apakah benar dia sedang memasak? Pria mengenakan kemeja bermerek dengan tekstur yang bagus, celana panjang hitam, lengannya setengah digulung, menunjukkan lengan kecilnya yang berotot dan memakai celemek dengan motif kartun yang lucu.
Ada jendela yang menghadap ke barat di dapur. Ada sinar matahari terbenam yang masuk melalui kaca, dan menyinarinya juga peralatan dapur dengan cahaya yang hangat. Situasinya tidak terlihat seperti memasak, tetapi seperti memotret, mengiklankan peralatan dapur. Kemudian terdengar suara di telinga, "Buka mulutmu." Giselle masih belum kembali sadar, tapi tubuh bereaksi sebelum pikirannya berjalan dan perlahan membuka mulutnya. Merasakan kedinginan di mulutnya, tanpa sadar dia ingin muntah, tetapi Rafael menutupi mulutnya. "Ini Cherry," Rafael berkata. Giselle, perlahan-lahan wajahnya merasa sedikit panas. Rafael sangat jarang melakukan hal seperti menyuapinya makan dan sepertinya baru pertama kali. Dia menyipitkan matanya, pelan-pelan mengunyah Cherry yang di dalam mulutnya, bertanya dengan bahasa isyarat, "Kamu sedang menyiapkan makan malam?" "Iya, Bibi Lea izin karena ada urusan," Rafael menjelaskannya dengan nada tenang. Kemudian dia membalikkan badan, lanjut untuk menyiapkan makan malam. Giselle berbalik badan keluar dari dapur dan kemudian balik lagi dengan cepat, membawa tablet di tangannya. Dia menggunakan fitur mengetik teks berubah menjadi suara, kamu bisa memasak. Dia sudah mengenal Rafael bertahun-tahun tapi ini pertama kalinya melihat Rafael memasak. "Bisa, kadang-kadang aku memasak," Rafael menjawabnya tanpa menoleh. Dulu saat dia masih Ezikra Okto, ketika orang tuanya tidak ada, meskipun ada koki yang memasak, tetapi saat itu dia sudah bisa memasak, hanya saja variasi masakannya tidak banyak. Setelah menjadi Rafael, terkadang ia bekerja sampai larut malam dan kalau koki sudah pulang, terkadang dia akan memasak mie ataupun memasak steak dan lain-lain. Giselle sangat terkejut dan tidak tahu ingin bilang apa. Dalam pikirannya, tangan Rafael setara dengan jari emas, selain makan, biasanya untuk mengetik keyboard, membaca dokumen, menandatangani kontrak dan sebagainya, melakukan hal-hal yang menghasilkan banyak uang setiap hari. Tidak bisa membayangkan seorang putra bangsawan, dibandingkan dengan seorang koki. Sekitar 1 jam baru bisa makan malam, Rafael memberi semangkok Cherry yang sudah dicuci ke di tangannya. "Kamu duduk luar tunggu." Giselle ingin bertanya apa perlu bantuannya, tetapi satu tangannya mengambil semangkuk, tangan lainnya membawa tablet, sama sekali tidak bisa membantunya. Seolah melihat apa yang ingin dia ungkapkan, Rafael mendorongnya keluar dari dapur. "Tidak perlu bantuanmu, kamu keluar tunggu saja." Selesai berkata, menutupi pintu dapur, membiarkan dia di luar dapur.